Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultiana Sakinah, NIM 1914015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang berkaitan dengan IT audit. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa itu audit. Audit merupakan proses pemeriksaan secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti. IT audit merupakan evaluasi atau pemeriksaan terhadap kontrol dalam sistem informasi atau infrastruktur teknologi informasi. Kenapa diaudit? Yang pertama karena penggunaan IT yang semakin masif, kemudian ketergantungan semakin tinggi, resiko semakin besar. Kemudian siapa yang diaudit? Yaitu perusahaan publik, pelayanan lembaga keuangan, agensi pemerintahan, penerimaan dana federal, penyedia jasa, organisasi perawatan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian siapa yang mengaudit? Yaitu internal auditor dan external auditor. Untuk tata kelola IT ada 5, yaitu performance measurement atau pengukuran kerja, resource management atau manajemen sumber daya, kemudian risk management atau manajemen risiko, kemudian strategi manajemen atau keselarasan strategi, kemudian value delivery. Di sini ada pun contoh yang saya ambil yaitu di usaha rumah makan. Pertama, performance measurement-nya yaitu dapat dilihat dari kepuasan para pelanggan, baik mengenai kualitas makanan, kenyamanan, tempat, dan pelayanan. Yang kedua, riset manajemennya yaitu pelayanan yang diberikan ke pelanggan harus maksimal dan pelayanan menunjukkan sifat yang ramah, sopan, dan santun. Kemudian untuk risk manajemennya yaitu kehabisan bahan makanan dapat menimbulkan risiko yang sangat besar. Untuk itu diperlukan cadangan bahan makanan segar yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika persediaan sudah habis. Kemudian untuk strategi manajemennya, untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, diperlukan sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya dalam memberikan pelayanan terhadap pembeli dan strategi promosi untuk menarik minat pembeli dan terus berlangganan. Kemudian yang kelima yaitu value delivery, memberikan pengalaman yang berkesan kepada pelanggan dengan pelayanan yang rapi, sopan, dan santun sehingga meninggalkan kesan tertentu bagi pelanggan. Kemudian untuk manajemen risikonya ada framework TOESL. Framework ini merupakan salah satu framework yang paling komprehensif dengan cakupan seluruh level organisasi termasuk IT. Untuk implementasinya, di sini saya ambil contoh di PT MAB. Ada internal environment-nya, ada identification of company, identification of IT, include hardware, software, platform, and network. Kemudian mapping code serving customer, system dan supporting procedure, IT partner. Kemudian objective setting, ada analysis of IT needs, business process analysis, IT planning. Kemudian event identification, yaitu ada existing IT infrastructure, identification of security issues, kemudian risk assessment, ada identification of impact on security of cloud computing system, ada risk assessment, kemudian risk response, ada the response dari to the risk assessment that has been done, kemudian control activities-nya, control activities again risk response, kemudian informal and communication-nya ada socialization, process reporting, kemudian untuk monitoring-nya ada documentation. Oke, kita masuk ke audit internal pada studi kasus effect teknologi informasi terhadap audit internal pada PT Bank Sulutgo. Kenapa diaudit? Yang pertama karena untuk meningkatkan keamanan aset-aset perusahaan, menjaga integritas data, efektivitas sistem, efisiensi sistem. Terus siapa yang diaudit? Yaitu PT Bank Sulutgo. Kemudian siapa yang mengaudit? Yaitu internal auditor atau SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal Bank Sulutgo. SKAI ini sengaja dibentuk sebagai lembaga audit internal pada Bank Sulutgo. Kemudian jenis auditnya yaitu TI atau sistem informasi. Area penekanannya kontrol untuk sistem atau IT pengembangan, operasi dan pemeliharaan, keamanan dan privasi. Tujuan utamanya untuk kontrol validasi, konfigurasi, kecukupan, dan efektivitas. Untuk metode yang digunakan dalam audit information technology, ada EDP audit atau Electronic Data Processing. Adalah sebuah metode dalam pengumpulan dan pengevaluasi bukti yang bertujuan untuk merawat dan menjaga integritas data dan mampu mencapai sasaran perusahaan dengan efektivitas dan memakai sumber daya sebaik mungkin. Tepatnya menggunakan audit EDP metode Auditing of the Computer.
selanjutnya, ini merupakan struktur organisasi konsolidasi pada Bank Slutgo. Di sini kita lihat komite audit berada pada divisi Human Capital, dan Human Capital ada di bawah Direktur Umum atau General Director, dan Direktur Umum ada di bawah bagian Direktur Utama atau Presiden Direktor, dan keseluruhannya berada di bawah RUPS. Kemudian pelaksanaan audit internal dilakukan dengan 5 langkah. Yang pertama yaitu merencanakan kapan audit dilaksanakan. Sebelum melakukan audit, Bank Slutgo sudah menjadwalkan secara rutin setiap tahunnya untuk menetapkan kapan audit akan dilaksanakan. Kemudian merencanakan proses yang akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan audit. Setelah melakukan penjadwalan, langkah selanjutnya pihak auditor dan karyawan mengkonfirmasi kapan waktu yang tepat untuk memeriksa divisinya. Kemudian melaksanakan audit internal. Pada tahap ini, audit dilaksanakan. Auditor mengumpulkan informasi dan bukti-bukti dengan berbagai cara, seperti wawancarai karyawan, memantau secara langsung, membaca catatan-catatan yang ada, dan menganalisis. Kemudian melaporkan hasil audit. Pada proses ini, pihak auditor dan bank bertemu untuk menyampaikan hasil dari proses audit. Yang kelima, menangani permasalahan yang ditemukan selama proses audit dilakukan. Langkah yang terakhir yaitu penanganan yang dilakukan terhadap penemuan-penemuan pada saat proses audit. Penanganan yang dilakukan harus tepat dan dipantau agar tidak terjadi kesalahan kembali. Oke, untuk audit eksternal, pada studi kasus audit tata kelola teknologi informasi untuk mengontrol manajemen kualitas menggunakan COVID 4.1, studi kasus PT Nikatsu Electric Works. Siapa yang diaudit? Yaitu PT Nikatsu Electric Works. Siapa yang mengaudit? Yaitu ada external audit. Metode yang digunakan menggunakan framework COVID 4.1, jenis auditnya TI atau sistem informasi, area penekanan, yaitu kontrol untuk sistem atau IT, pengembangan, operasi dan pemeliharaan, keamanan dan privasi. Tujuan utamanya kontrol validasi, konfigurasi, kecukupan, dan efektivitas. Tujuannya agar diketahui seberapa besar tingkat kematangan di perusahaan pada proses pengawasan dan evaluasi kinerja, dan untuk meningkatkan kinerja tata kelola IT yang sedang berjalan saat ini agar lebih baik dalam mendukung proses bisnis, khususnya dalam manajemen kualitas. Kemudian ini merupakan tahapan penelitian dari external audit itu sendiri. Oke, yang pertama itu tahapan memahami dan mempelajari apa itu tata kelola dan bagaimana cara menerapkan prosesnya dengan menggunakan kerangka kerja COVID 4.1. Yang kedua itu, penulis memahami materi, penulisan melakukan penelitian, di mana pada tahap ini ada 2 kajian, yaitu observasi dan wawancara. Yang ketiga, penulis mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Penulis melakukan analisis proses bisnis dan TI yang sedang berjalan. Yang keempat, ditentukan domain pada COVID dengan cara melakukan wawancara dan memberikan kuesioner perbandingan antara domain PO, EA, DS, dan ME kepada 2 responden. Setelah itu dilakukan perhitungan dan teknik AHP. Yang kelima, setelah menentukan domain, selanjutnya menentukan proses domain. Cara penentuannya sama dengan menentukan domain. Selanjutnya, yang keenam, membagi 4 tahapan, yaitu membuat kuesioner dan manajemen awareness dan membuat kuesioner maturity level. Setelah kode kuesioner ini disebar kepada para responden dan sudah didapatkan hasilnya, lalu dilakukan perhitungan. Yang ketujuh, yaitu menentukan maturity level, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi IT. Yang kedelapan, menyatakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan diberikan sesuai hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dan saran diusulkan berdasarkan kemungkinan dilaksanakannya optimalisasi penelitian yang akan dikembangkan di masa yang akan datang. Untuk metode pengumpulan datanya, ada studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan kuesioner. Ini untuk tabel dari maturity level. Ini nilai dan tingkat kematangan proses ME1 hasil kuesioner maturity levelnya. Ini representasi nilai kematangan pada proses ME1 untuk ME1. Ini penetapan skala prioritas atribut kematangan untuk perbaikan.
Kemudian rekomendasi berdasarkan 6 atribut kematangan, yaitu yang pertama, awareness and communication atau kepedulian dan komunikasi atau AC. Perlunya adanya komunikasi antara penanggung jawab di bidang IT secara rutin, mengadakan kegiatan meeting bulanan untuk mencari solusi dari masalah atau kekurangan yang ada pada pengawasan. Kemudian polisi standar dan prosedur atau kebijakan standar dan prosedur PSP. Perlu adanya standar dan prosedur yang jelas untuk mengatur pengawasan dan evaluasi tata kelola IT pada PT Nikatsu Elektronik, khususnya di bagian logistik. Yang ketiga, tools dan automation atau alat perangkat bantu dan otomasi. Alat yang digunakan merupakan alat terbaru yang terintegrasi dengan alat lainnya untuk menunjang aktivitas pengawasan dan evaluasi tata kelola pada PT Nikatsu Electric Works. Yang keempat, skill and expertise atau keterampilan dan keahlian. Memperbaharui kemampuan para karyawan dan pengawasan dan evaluasi tata kelola IT. Contohnya, dengan cara mengadakan pelatihan resmi terkait tentang pengawasan dan evaluasi tata kelola IT PT Nikatsu Electric Works. Yang kelima, responsibilities and accountability, tanggung jawab dan akuntabilitas. Tanggung jawab dibagikan kepada masing-masing sesuai tugas dan peran yang diberikan. Perusahaan membuat kebijakan agar pihak terkait yang diberikan kewenangan dapat segera mendapat solusi dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan cepat yang diperlukan dalam upaya penyelesaian masalah. Yang keenam ada goal setting dan measurement atau penetapan tujuan dan pengukuran TSM. Dilakukan audit internal pada pengawasan dan evaluasi kinerja untuk perbaikan kualitas. Penggunaan IT balance score untuk mengukur dan menilai kerja pengelolaan data dilakukan secara konsisten. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.